Selamat datang di channel YouTube Auto.com, tempat mengulas beragam produk maupun informasi seputar dunia otomotif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mari kita sambut TVS XL100 Heavy Duty iTouch Start. Pertama, kita harus memahami kalau ini mereknya TVS. Anda tahu merek TVS? Anda pernah melihat motor TVS di jalanan? Saya rasa cukup jarang ya, kecuali mungkin yang roda 3 yang semacam bajai, maupun yang biasa dipakai oleh kurir-kurir kargo itu. Jadi urusan after sales misalnya, kemudian spare part atau suku cadang mungkin tidak akan semudah merek-merek ternama yang Anda sudah biasa dengar atau lihat di jalanan. Tapi pihak TVS mengakalinya dengan strategi jemput bola. Mereka walaupun dealernya tidak banyak, di Jakarta juga kayaknya cuma satu, tapi mereka menyediakan layanan home service. Lantas apakah motor ini bisa digunakan sebagai kendaraan harian? Bisa juga sih sebetulnya, tapi nah itu ada tapinya. Kita bahas nanti ya. Yang bikin ia jadi pusat perhatian sebetulnya dari desainnya. Anda bisa langsung lihat sendiri kalau desainnya sangat memancarkan aura klasik ataupun retro. Kalau Anda pakai ini di jalan nih, pasti banyak yang nanya, "Bang, ini motor restorasi ya?" Atau juga banyak juga yang nanya, "Bang, itu motor listrik ya?" Karena memang bentuknya kalau Anda perhatikan sepeda atau motor listrik belakangan gaya-gayanya seperti ini juga. Tapi ini bukan, ini pure motor dan kita masukin klasifikasinya sebagai motor bebek aja. Yang jelas desainnya merupakan daya tarik utamanya. Dan kalau Anda tidak percaya, silakan buktikan. Anda pakai ini ke jalan, pasti banyak orang yang meliriknya. Di negeri asal ya, atau di India, motor ini sudah cukup lama beredar. Dan ya kayaknya bisa dibilang juga mungkin motor sejuta umat ya. Saya sendiri kurang tahu jumlahnya, tapi ini banyak di India. Dan belum lama, si XL100 ini mendapatkan upgrade yang sudah mendukung standarisasi emisi gas buang, yaitu BS6 kalau di India. Dan ada sedikit upgrade dari soal injeksinya. Nah, upgrade terakhir itu yang dibawa oleh TVS ke Indonesia ini. Ini barangnya langsung fresh dari India. Ia ditawarkan dalam dua versi di Indonesia dengan bandrol 13,9 juta untuk yang warna hitam. Sementara yang warna coklat-coklat ini ditawarkan di 14,3 juta rupiah. Oke, kita sudah tahu 2 poin, yaitu desainnya sangat unik, sangat menarik. Kemudian harganya murah. Nah, apalagi sih poin-poin yang bisa jadi pertimbangan kalau Anda tertarik ingin membeli motor ini? Ikuti terus review dari saya. Pertama kita lihat dulu dari desain maupun detail-detailnya. Dimensinya sendiri ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, mirip-mirip lah sama motor bebek yang Anda biasa temui di pasaran. Dan juga kalau dibandingkan dengan motor Matic level 100-110 cc ini tidak jauh berbeda. Kemudian satu yang langsung Anda sadari ketika melihat motor ini dari dekat adalah kualitasnya. Kualitas apa nih? Jadi maksudnya kalau Anda perhatikan nih, bodi kemudian beberapa bagian lainnya ini menggunakan besi, dan besinya itu sangat tebal sekali. Jadi kalau Anda bayangkan tuh motor India tuh kayak kualitasnya gimana sih? Tapi begitu Anda lihat ini, wah kaget deh pasti. Besinya tebal-tebal banget bro. Misal dari bagian kaki-kaki, kemudian bagian spakbor, tangki, bodi samping, terus kemudian tulang yang kelihatan di kolongnya itu semuanya tebel banget. Jadi kalau Anda ngomongin kualitas dari besinya sendiri, rasanya itu sudah merupakan poin yang positif dari motor keluaran merek India. Kita lihat dulu dari bagian depan, ini ada lampu yang desainnya biasa sekarang digunakan oleh motor-motor laki. Menggunakan desain yang bulat, dan ini bohlamnya sangat unik, bohlamnya gede banget. Jarang ditemui di Indonesia, dan sorotannya juga mantap, apalagi kalau kita pakai lampu jauhnya. Dan di bawah lampu utama ada daytime running light, merupakan LED strip. Jadi kalau ini nyala, lampu utamanya mati. Kalau lampu utama dinyalakan, DRL-nya mati. Kemudian di atasnya ada panel meter yang isinya cuma speedometer. Sementara di kanannya ada lubang untuk stop kontak kunci. Dan sisanya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti check engine, kemudian lampu sen, lampu besar, dan indikator bahan bakar. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini tuh di panel meter ini cuma ada speedometer tanpa ada meteran-meteran lainnya. Kemudian beralih ke stangnya dibikin agak tinggi, dan dia di tengahnya ada semacam stabilizer yang juga bisa digunakan untuk mengaitkan barang bawaan.
Oh ya, pada panel meter nih di bagian sini tersembunyi slot untuk colokan USB. Jadi Anda bisa mengecas handphone ataupun mengecas GPS, misalnya Anda menggunakan GPS. Dan ini tentunya menambah kepraktisan dari motor-motor zaman sekarang. Kemudian di bawah stang ini ada tangki bahan bakar. Jadi posisinya di depan mirip motor laki, buka tutupnya juga gampang. Dan ini salah satu yang dijual oleh TVS. Dimana biasanya kalau motor sejenis itu kan Anda tahu untuk ngisi bahan bakarnya ada di bawah jok. Dan kalau misalnya Anda membawa barang atau kargo, mau ngisi bahan bakar harus nurunin barangnya dari belakang. Nah, kalau TVS ini diklaim kemudahannya di situ. Jadi ya kita nggak perlu repot nurunin barang dari kargo, tinggal buka tangki bahan bakar di depan, isi, beres. Oke, kemudian di bawah tangki ini ada deck yang lumayan besar. Tentunya bisa digunakan untuk menaruh barang-barang. Anda bisa menaruh air galon di sini atau menumpuk box-box berisi kardus-kardus, barang dagangan atau apapun. Kemudian geser sedikit dari deck ada laci kecil. Nah, ini mungkin Anda bisa memanfaatkannya untuk menaruh tali ataupun lakban untuk ikat-ikat. Pokoknya agak-agak kecil sih tempatnya, tapi mungkin bisa dimanfaatkan. Naik sedikit ada jok. Nah, ini joknya kelihatan dari jauh juga sangat tebal dan joknya sudah lumayan empuk. Nah, kalau Anda lihat jok belakangnya ini bawahnya seperti ada plat atau besi yang memang digunakan untuk kargo. Ini jok belakang ini bisa dicopot. Caranya tinggal colok kunci, di belakang ada cara untuk membukanya. Mirip seperti kalau ingin membuka tangki dari beberapa motor lainnya. Peleknya menggunakan pelek jari-jari, ukurannya 16 inci, dan ini juga terlihat dan terasa sangat berkualitas bahannya. Yang lucu dan menarik itu sebetulnya ada di bagian bannya. Nah, ini bannya asli mereknya TVS, jadi ini bawaan dari sana. Kembangannya pun sangat unik, ukurannya juga unik. Cuma memang menurut saya performanya agak kurang, gripnya agak kurang. Dan di Indonesia sendiri cukup kurang beragam kalau Anda ingin mencari ukuran dari ban dengan pelek ring 16. Kalau Anda perhatikan di pelek bagian depan, Anda tidak akan menemukan piringan atau cakram, yang berarti remnya masih menggunakan tromol, baik itu di depan maupun di belakang. Menariknya, di rem depan ini terdapat dua kabel rem. Yang disebut ini kalau TVS itu nyebutnya synchronous rem. Jadi kalau Anda tarik tuas rem belakang, rem depannya sedikit ikut bekerja, dan ini memaksimalkan deselerasi ketika Anda menggunakan motor TVS XL 100 ini. Nah, kita bahas performanya. TVS XL 100 ini kalau dibilang motor lawas sebetulnya bisa juga. Meski sudah injeksi dan memakai catalytic converter untuk menekan emisi, mesinnya ini bukan teknologi terbaru. Figur speknya dan performanya, ia pakai mesin dengan kapasitas 99,7 cc atau kita bulatkan 100 cc. Kemudian ia punya angka bor 51 mm dan struknya 48,8 mm. Tenaganya mencapai 4,4 PS pada 6000 rpm dan torsi puncak 6,5 Nm pada 3500 rpm. Rasa dan performanya sih mengingatkan kita dengan bebek 100 cc yang pernah berjaya di sini ya. Sangat-sangat familiar. Cuma memang bedanya dari perpindahan giginya saja. Yang kalau ini tuh disebutnya memakai gearbox single speed. Jadi bukan otomatis kayak Scutic CVT yang biasa Anda lihat di jalanan. Mudahnya itu kalau diibaratkan ini seperti pakai motor manual atau motor bebek, tapi cuma pakai satu gigi aja, nggak perlu dipindah-pindahin. Performanya juga sangat-sangat sederhana. Jangan harap Anda bisa kebut-kebutan kalau pakai motor ini. Misalnya kalau Anda pengguna motor bebek 100 cc seperti Honda Astrea atau Honda Supra yang lama, itu Anda masih bisa petakilan lah ya. Tapi kalau pakai ini, tidak bisa seperti ketika Anda menggunakan motor-motor itu. Motor ini harus digunakan dengan sangat-sangat santai dan sambil menikmati pemandangan di sekitar. Kita lihat aja nih, di bagian speedometernya itu mentok cuma sampai angka 80 km per jam. Sementara bagian red line-nya itu sudah ditandai pada kecepatan 45 km per jam. Ini mirip sama motor matic, jadi nggak langsung begitu digas, langsung ngacir, nggak, ada sedikit kosongnya. Cuma memang kosongannya lebih banyak aja ketimbang motor matic CVT. Jadi memang cukup aman untuk digunakan bagi para pemula, tidak digas terus langsung ngacir gitu ya. Powernya sendiri dibangun meningkat sejak gas diputar, dan untuk sekedar berkendara santai tidak jauh, Anda ke depan ke Alfamart, Indomaret, ini sangat-sangat bisa dinikmati. Kalau main putaran rendah sampai RPM tengah, terasa enak sebetulnya.
dengan kisaran speedometer di rentang 25-40 km per jam. Itu masih enak. Misal Anda memakainya terus ketemu kondisi jalanan agak macet dengan stop and go, harusnya sih tidak ada komplain. Masih mirip-mirip lah dengan karakter motor bebek pada umumnya. Nah, bagaimana kalau mau dipakai jarak jauh? Bisa juga, tapi perlu banyak hal yang dipertimbangkan. Karena dari top speed test saja, rata-rata ini cuma bisa menyentuh ya 50 km per jam lah. Kalau mau lebih dari itu juga bisa, tapi silakan coba sendiri. Paling cuma sampai 60 km per jam. Dan itu pun mesinnya sudah menjerit sangat keras. Belum lagi getaran yang dihasilkan. Pada speed 30 km per jam saja, getaran di area kaki itu sudah terasa. Nah, tambah lagi nih, begitu jarum speedometer menyentuh 40 km per jam, tambahan getaran itu udah terasa juga di area tangan. Kalau lagi dipaksakan terus sampai 50 km per jam, bagian dudukan, pinggul, dan pinggang Anda juga akan terasa ikut bergetar. Jadi kalau Anda touring pakai ini, siap-siap aja badannya pasti pegel-pegel. Mungkin kalau Anda yang merasa, nggak apa-apa kecepatan segitu, ngapain naik motor kita ngebut-ngebut, masih bisa menerima ya kecepatan yang ditawarkan dari TVS XL100 ini. Tapi menurut saya sih, sebagai pengguna motor bebek Astrea, speed begitu aja tuh terasa sangat-sangat kurang. Apalagi kalau dipakai ya itu tadi, kita perjalanan jarak jauh melintasi kota dan provinsi. Menurut saya sih minimal 60 km per jam seharusnya bisa dicapai dengan lebih mudah ya, tanpa effort lebih. Sementara kalau di TVS XL100 ini, kita mau nyampe speed 50 aja udah sangat-sangat berat. Nah, terus gimana kalau dipakai buat angkut barang? Karena sejatinya motor ini ditawarkan sebagai motor komersial. Kami sih tidak mencobanya sampai tingkat yang sangat ekstrim ya. Yang kalau Anda lihat misalnya di jalanan ada motor membawa galon sampai 5 berisi air, kemudian puluhan tabung LPG melon. Kami tidak mengujinya sampai sejauh itu. Hanya dengan simulasi bobot membonceng orang yang kalau dijumlah mungkin bobot bawaannya itu sekitar 64-65 kg. Nah, untuk perjalanan biasa ini masih bisa lah. Cuma memang sangat terasa tarikannya semakin berat karena bobot yang harus Anda angkut itu tadi. Yang jadi masalah ketika ketemu tanjakan. Kalau sendirian aja nih tanpa bawa beban, motor ini masih cukup mampu melewati tanjakan. Tentu dengan memanfaatkan momentum dan gaspol yang Anda putar sampai mentok. Nah, ini motor merayap naik pelan-pelan, tapi masih bisa naik. Nah, kalau udah dikasih beban tambahan, apalagi bobotnya sangat berat, ya udah. Jadi sepertinya motor ini memang untuk kendaraan komersial di perkotaan saja yang biasanya medannya tidak banyak tanjakan. Selain itu juga barangnya bukan yang berat-berat seperti galon atau tabung gas. Lebih kepada jasa antar makanan atau paket-paket ringan ya seperti itulah. Karena memang salah satu klaim kelebihannya ini adalah di area konsumsi bahan bakarnya. Dan benar saja sih, saat kami coba dengan metode full to full, TVS XL100 ini bisa sampai menghasilkan 74,3 km per liter. Itu kita ujinya dengan menggunakan bahan bakar RON 90. Angkanya sih wow banget ya. Tapi kalau melihat performanya yang seperti tertahan di putaran dan speed yang segitu doang, wajar juga sih kalau irit. Dan rata-rata memang kalau Anda melihat motor bebek kebanyakan irit kalau dibandingkan juga dengan motor matic yang menggunakan CVT. Nah, untuk handlingnya sendiri juga agak-agak canggung nih, entah dari penggunaan stangnya atau bannya. Dan ini akan terasa ketika Anda membelokkan stang atau melakukan manuver belok, itu seperti terasa kurang stabil saja ya. Sementara si bantingan suspensinya ini terasa atau cenderung agak kaku, yang mungkin memang untuk mengakomodir angkut-angkut barang. Tapi kembali lagi, untuk medan yang rata, jalanan yang mulus seperti di perkotaan, motor ini masih sangat aman. Nah, gimana? Tertarik nggak dengan motor ini? Kalau saya sih pribadi jujur sangat tertarik. Tapi, ada tapinya, itu tadi beberapa kekurangan, khususnya di segi performa ketika Anda ingin menggunakan motor ini sebagai kendaraan harian. Dan kalau Anda memang benar-benar ingin membelinya, ada beberapa syarat atau kondisi. Misal, Anda memang butuh motor baru untuk angkut-angkut barang. Ketimbang beli motor bekas, motor bebek, ataupun motor matic bekas, ini tentu lebih menggiurkan. Karena ya itu tadi, motor baru dan harganya murah. Kemudian, kalau Anda ingin punya
motor lain ya daripada motor yang Anda gunakan sehari-hari. Ya anggap saja sebagai motor hobi atau motor weekend, motor San Morian. Tentu dengan konsekuensi tadi, performa maupun kenyamanannya. Bolehlah Anda beli ini. Siapa tahu juga Anda ingin ngutak-ngutik, siapa tahu bisa menemukan racikan yang pas sehingga performanya dan kenyamanannya bisa ditingkatkan. Dan jujur saja buat Anda yang gemar otak-atik, yang suka modif, suka custom, pasti kalau ngeliat motor ini gemes. Rasanya penasaran gitu, pengen apa sih bisa dioprek, apa sih gitu. Jadi, kalau Anda termasuk salah satu dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, silakan beranikan diri untuk membeli motor ini.